Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22. Kata Allah, tiada suatu bencana apapun yang menimpa bumi, tiada suatu yang terjadi terhadap apapun yang ada di bumi, melainkan telah ada takdirnya, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami ciptakan wujud itu. Sesungguhnya Allah, sungguhnya yang demikian itu, kata Allah, mudah bagi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu al-mukarram dan bapak pengurus Masjid Raya Paninjauan yang kami hormati, memulai kajian kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah suatu nikmat yang pada dasarnya banyak di antara kita yang nikmat itu tidak diberikan. Nikmat apa yang Allah titipkan pada kita pada malam hari ini, Bapak Ibu? Ibu sempat kemari, Bapak sempat kemari, sempat saja belum tentu bisa duduk di rumah Allah ini. Ada yang lebih besar influence-nya, pengaruhnya, yaitu nikmat iman. Kesempatan yang diiringi dengan iman, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah berdiam diri, tidak beranjak pulang ke rumah untuk menambah amal ibadah, mudah-mudahan
untuk menambah amal kebajikan, amal soleh, saling berbagi ilmu agama, mengkaji ilmu kalamnya Allah, ilmu Quran. Mudah-mudahan pertemuan ini Bapak Ibu, walaupun ban sirapnya naik, durasi jam 5 ketua nelfon tadi, insyaallah kalau copek pulang dari datar, insyaallah lain terlambat seketik. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti. Niat kita cuma satu Bapak Ibu, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan durasi menjelang sholat Isya ini menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad, kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Firman Allah yang kita dengarkan bersama tadi, mungkin kita singgung kajian pada malam ini, insyaallah itu berkaitan dengan uluhiyah, tauhid. Tauhid bagian bab rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, sengaja kami uraikan ini karena kita dengar di luar sana sebuah kalimat-kalimat yang orang, kebanyakan orang tua-tua Bapak Ibu itu tidak percaya dengan takdir. Ambo contoh, ambo barangke ceramah kini Bapak Ibu itu dari ucapan nama ambo tahun yang silam. Aku ceramah ambo Bapak Ibu, kagak ikut nasib amak jamnya. Nasib wa'lah sudah tujuh bagian rukun iman yang keenam, percaya aja itu. Nah, ikut perlu diluruskan Bapak Ibu. Memang bagian dari rukun iman, berdirinya iman seseorang ada 6 fondasinya. Yang ke-6, yakin, percaya dengan qada dan qadar takdir Allah. Jadi mindset masuk kaminyo pangona kebayang dah Bapak Ibu, kalau ambo yang labomo lebih kurang 70 berpikir seperti itu, mungkinkah sama pikir-pikirnya lain? Kecek lawan, gak ikut nasib warnanya, kok yo bangsa aja. Kok paru Bapak Ibu. Takdir apa yang harus kita yakini dan tak berubah lagi, dan ternyata kata Allah, takdirmu wahai manusia itu ada yang bisa dirubah. Dan sekali-kali orang ngecek kamu dikuatnya itu salah Bapak Ibu. Nah, mau sampaikan dulu pemahaman konsep kita Bapak Ibu percaya takdir wajib. Tapi takdir seperti apa yang harus kokoh? Kolah A tu yo A gitu. Tapi adalah kalau itu satu bisa jadi dua. Dalam kacamata agama, takdir Bapak Ibu ada dua. Yang pertama bernama takdir mubram. Yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Ketentuan Allah yang saya sampaikan tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Takdir mubram itu ketentuan Allah kepada kita yang tak bisa dirubah lagi dengan cara apapun. Artinya Bapak Ibu, itu ketentuan sampai akhirnya. Itu tidak bisa dirubah.
Mana yang takdir mudah untuk itu? Takdir yang tidak bisa dirubah. Satu, ajal. Ajal. Lahirnya seorang anak laki-laki, perempuan tumbuh rambutnya. Bahana Bapak Ibu berusaha untuk menajal kok dapat jancopek dan kayu roto banyak dan nabihan dulu. Yang ajal kok takdir mubrah, tidak bisa dirubah. Sianu, engkau nanti didatangi oleh malaikat maut. Hari itu, jam itu, menit itu, usiamu sampai di sini, itu tidak akan bisa dirubah. Itu namanya takdir mubram. Itu ambo sampaikan ke mak ambo balik apa ibu. Yang apa tidak bisa dirubah mak aja. Sedangkan Allah memberikan kesempatan kalau takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Ketentuan Allah untuk itu masih bisa dirubah. Itu mu'allaq. Ketentuan Allah untuk awak masih bisa dirubah. Contoh, ketentuan Allah hari itu wak sakit Bapak Ibu bisa dirubah menjadi sehat, ikhtiar. Ketentuan Allah hari ini kita dimiskinkan, rezeki kita dibatasi oleh Allah. Jangan yakin, jangan ada pesimis Bapak Ibu. Kagak iko rasa kiwa nyona koba kuliah apaan sampai tunjuk. Ingat, ini mu'allaq, ini masih bisa dirubah dengan cara ikhtiar. Tak ada pesimis gitu Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini ambo akan mengulas kanuak meraso Bapak Ibu aku locok menunga kami kamu iko ini jangan saat iko pesimis dong. Takdir kok bisa berubah Bapak Ibu. Yang hari ini kita mungkin rezeki kita dibatasi oleh Allah. Percayalah suatu saat rezeki itu kan berubah karena ini mu'allaq. Nah, langkah kalau tahu wak sakit botua ubeknya insya Allah topik sasaran. Mungkin kaji oleh untuk apa ibu bawa pulang mereka. Gimana cara merubah nasib yang berupa rezeki itu? Kita fokus ke situ Pak Ibu. Yang mubram laju le tadi, yang tidak bisa dirubah lah selesai. Kita fokus yang kedua, ba'acaranya merubah takdir Allah berupa rezeki. Karena memang Bapak Ibu, rezeki merupakan hal yang sangat dibutuhkan di awal. Munafik orang yang mengecehan, biarlah kami kamasoji saja, dak kami pikir rezeki itu Allah yang magia. Tak mungkin boleh turun langit dan Bapak Ibu. Iyo perlu semboyang, dak makan 3 hari lai kau berdiri tegak betul begitu. Kita butuh rezeki Allah. Gimana caranya? Adompek janji Allah. Iko alternatif Bapak Ibu, jalan keluar, solusi yang Allah tawarkan kepada Allah. Pengen rezekimu berubah, padahal kamu tidak kodir, kamu tidak mampu untuk berubah, tapi Allah yang berubah. Coba bayangkan. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah kisah, mendengar cerita, mendengar pengalaman hidup orang? Pengalaman hidup orang yang dikatakan dapat PKH saking miskinnya Bapak Ibu, tapi dia mampu untuk umroh, mampu untuk haji. Pernah Ibu melihat orang yang hidupnya pas-pasan, tapi tiap tahun Idul Adha dia korban. Nah, ada apa rahasia Allah? Ada ube yang dia jadi Allah. Kalau Bapak Ibu sakit kepala, pergi ke rumah sakit,
Atau pun kalau pau dia bodrek mungkin bisa, karena itu ubenya. Ibu luko badarah balean terason mungkin tambah parah, karena itu obatnya. Allah memberikan obat. Apa obat Allah? Ada janji yang Allah tawarkan begitu Bapak Ibu. Kalau awak pengen qadar takdir itu yang mu'allaq berubah kepada yang lebih baik, terutama dalam konsep rezeki Allah. Satu, ba'acarono untuk mendapatkan rezeki Allah, padahal kita tidak kuasa, tidak mungkin rasanya. Satu, janji Allah, in tansurullah yansurkum. Puji. Tubik pertama, in tansurullah yansurkum, kata Allah. Lakukan itu dulu. Masalah rezekimu jangan kau pikirkan. Min aitu la yahtasib. Rezekimu akan datang dari pintu-pintu manapun, yang pintu itu kan tidak tahu. Intan surullah yansurkum. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kok ube gimana cara menolong agama Allah? Kalau kita balik ke zaman Rasulullah, zaman para sahabat, yo berdarah-darah, mujahid, di mana Rasulullah berperang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu para sahabat dengan bangganya, kok mati-mati di dalam perang. Itu menolong agama Allah. Mungkin kok itu dan Bapak Ibu cari kini, poilah ke Palestina, pergi ke poi. Di Siko saja tolong agama Allah. Gimana cara menolong agama Allah? Salah satunya adalah hidupkan rumah Allah, hidupkan masjid. Kalau nak kabapurak Bapak Ibu melawan orang kafir kini enggak payah. Ndak obeh kini manan kafir lapis sama. Kadang dia muslim, tapi sikapnya menampakkan sikapnya orang kafir. Tolong agama Allah, masjid ini hidupkan. Apa yang dihidupkan? Mentalnya. Kalau pembangunan alhamdulillah. Bapak Ibu ke jaket kamar dinginnya luar biasa, diberikan sebuah pelayanan. Hidupkan. Baca orang hidupkan rumah Allah. Gimana menolong agama Allah? Hidupkan dengan cara apa? Sekurangnya paling minim 5 kali sehari semalam. Jangan tinggal. Jangan sampai terjadi muazin multi talent, muazin nawah, iqamah awak, imam awak, makmum awak zuhur, tidak ada orang tiba. Apa? Coba bayangkan. Betapa menderitanya. Tersenyum sindir Allah melihat kita. Kamu pulang sekolah dari tanah datar, asar kebetulan singgah, waktulah masuk masjid. Subhanallah. Waktulah masuk masjid, mik ledak kunci. Azan, iqamah, dak jo tibu coba. Nah, ini yang harus kita lakukan. Hidupkan agama Allah dengan cara hidupkan rumah Allah, syiarkan agama Allah. Itu cara menolong agama Allah. Atau yang sifatnya muamalah, yang sifatnya sosial, Bapak Ibu, kita yakin di sekitaran rumah kita, tetangga dekat, tetangga jauh, tapi wak kenal, ketika ada orang-orang yang memang membutuhkan, itu agama Allah tolong. Awak jo keluarga, mohon maaf Bapak Ibu,
tidur dengan perut kenyang. Dua jaraknya rumah, waktu anak yatim menangis jak pagi belum makan. Wah, diam saja. Kata Rasulullah, ini iman orang ini dipertaruhkan ini meskipun dia ahli ibadah. Kalau biasa agama ngajar itu. Ahli ibadah bona kata Rasulullah, inyo lolo yo dekonyang. Depan rumahnya itu menangi anak orang lain yatim orang miskin menangi delita lu makan dari pagi lolo. Kata Rasulullah, ini imannya dipertanyakan walaupun dia ahli ibadah. Nah, jadi banyak Bapak Ibu, banyak langkah-langkah untuk menolong agama Allah. Awalnya rumusnya kita pakai Bapak. Janji Allah apa? Intan surullah, tolong agamaku kata Allah, yansurkum, sudah itu engkau aku tolong. Coba kalau Allah yang sudah menolong, ndak dapet dari Bapak Ibu, ndak dapet di pangan leh. Walaupun orang menghalang-halangi, ndak akan bisa. Kalau Allah yang sudah menolong. Nah, satu kata Allah, obat supaya takdir mu'allak yang awak hari ini kehidupan awak wak raso baku modeko ya Allah lelah kerojo kore suami ambo ya Allah tapi dapet sore abi besok pagi abi cari balik. Lakukan obat ini, tolong agama Allah dulu. Satu. Yang kedua, janji Allah. Setelah kamu menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh, masjid engkau hidupkan, agama engkau siarkan, fakir miskin engkau tolong, anak yatim engkau santuni, pokoknya agama Allah engkau hidupkan. Yang kedua, lakukan itu kepada Allah. Apa itu? Ud'uni astajib lakum. Kan proses lah sudah awak tolong agama Allah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Allah itu bukan makhluk seperti manusia. Kalau makhluk seperti manusia jam 2 bisa kumpet. Di simpang kunci bisa di simpang tembok. Tapi kalau Allah yang berjanji itu yubuna. Minta kepadaku akan kukabulkan. Tapi langkah pertama jangan lupa. Amin ta'aris dengan Bapak Ibu. Itu yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, min aitu la yahtasib. Rezeki engkau datang dari pintu yang tidak engkau sangka. Yang baru-baru ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu lah poi ke kayu tanam menculik makam Kurnia Sari itu, Sinia itulah coba Bapak Ibu, itu gak rahasia Minang. Indonesia tahu itu. Bantuan dari luar negeri datang, siapa dia? Coba lihat. Siapa dia? Nah, kan bagi Allah itu min aitu la yahtasib. Tidak sangko-sangko rezeki dari Allah. Bagi Allah itu tidak ada persoalan. Gampang bagi Allah untuk merubah, mengangkat derajat seseorang, gampang dari Allah. Yang potang-potang baru-baru ini, seorang bapak-bapak yang dihina menjual teh oleh seorang ustaz, hari ini diangkat derajat hidupnya oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi Allah tidak ada yang sulit sama sekali. Minta. Tapi minta itu yang pertama jantingan. Orang azan wasibuju. Orang sholat awak pura-pura dah tahu.
Anak yatim basi poka aja, orang miskin minta tolong basi lengah saja. Sudah sama yang panjang doa minta. Gimana mau jalan dia? Langkah pertama, tolong agama Allah dulu. Setelah itu Bapak Ibu, dana Ibu minta kepada Allah. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kadang Bapak Ibu kita heran. Setiap kami minta, ya Allah, tak akan buat kubur. Tapi ada nanti Bu, itu sifat Allah. Allah tidak mengabulkan apa yang kamu minta, tapi Allah memberikan apa yang kamu butuhkan. Cayo Bapak Ibu. Baginan kasawah, ragu-ragu masa bonya, kok paneh hari itu tak kerojo awak. Percayalah dengan tentuan Allah. Ikulah banyak Bapak Ibu, ragu-ragu masa bonya kini. Kau dah siaga bonya mau boleh suke ke di basahan. Kau pandai hari itu tak buat aja tidak kerojo awak. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah itu yang iman yakin itu ke Bapak Ibu. Dua, langkahnya dua baru. Tolong yansurkum, intan surullah yansurkum. Tolong agama Allah. Lahwa tolong minta. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kecil Allah pun dan kau buat. Ikulah cara maubah nasib, maubah takdir Allah. Kalaulah pinta balaku kondak bulih dapat dan diminta Bapak Ibu. Jangan lupa yang ketiga Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ini batali. Ada kata Allah, pinta engkau sudah aku kabulkan, akan lebih dari yang kau minta. Dan ketiga apa? La in syakartum, bersyukur kepadaku kata Allah. Kalau kau bersyukur, maka yang kau minta aku tambah, aku perbanyak. Sayang. Perbanyak. Demi Allah tidak akan pernah hidup menderita jatuh miskin seorang hamba yang lafaznya dan perbuatannya senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kecek kaji agim dulu nak copek kayu Bapak Ibu banyak bersyukur. Tapi jangan salah konsep. Perbanyak bersyukur dalam kajian bukan hanya sekedar lafaz alhamdulillah. Tiuk sabonta bibi aja mengari alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi arkon perbuatan tidak mencerminkan itu nol besar. Contoh, Bapak Ibu yang hari ini bergelut dengan dunia pertanian, punya sawah yo noe umpek lupa sekali panen masuk 1.300 yo guna luar biasa. Tiap sabon tajo alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Padi ibu rumah masuk ke tidak kedua tidak syukur. Di mana syukurnya? Keluarkan lah sampai satu haul. Nah sampai nisab jo haulnya keluar yang namanya zakat. Itu syukur. Bapak Ibu yang hari ini pegawai alhamdulillah, alhamdulillah. Zakatnya keluarkan. Kok gampang terima kasih Allah. Padi kami masuk 1.600 ya Allah. Masuk peti tidak kan lagi. Itu tidak bersyukur. Orang yang syukur dikaji. Ulah sampai bisa 1.000 manyo mustahik hasnah dan salapan kan diajar oleh agama. Itu baru namanya bersyukur. Kalau tetap syukur ucapan diiringi dengan perbuatan, janji Allah kan sudah jelas. La in syakartum la azidannakum, aku tambah rezekimu itu. Kalau Allah yang akan menambah bilu akan menderita oleh.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat ya, rezeki yang kau minta kami berikan dan kau bersyukur kepada Allah. Tunggu saja, azabku akan pedih. Rezeki itu akan menghantam kamu. Karena banyak kisah-kisah sahabat yang begitu luar biasa, kekayaan rezeki diberikan oleh Allah, tidak pandai bersyukur dengan cara tidak pandai mengeluarkan nyoman. Si Korun lah banyak sejarah menceritakan. Nah jadi ya Pak Ibu, konsepnya adalah bersyukur yang diinginkan oleh agama. Syukurlah dengan lisan, iringi dengan perbuatan. Hari ini Bapak Ibu diberi rezeki oleh Allah berupa kesehatan, kaki kuat, semuanya. Manfaatkan itu. Ini mohon maaf. Ternyata Bapak Ibu rezeki ko tarasonya ketika dah mulai hilang. Dah mulai hilang baru terasa Bapak Ibu. Ketika nanti kita Bapak Ibu sudah berada di kursi roda, terdengar suara hayya 'alas shalah. Hati dia, ya Allah pengen dan kamu soji dulu kamu. Terasa nikmatnya rezeki itu ketika lah mulai hilang, mulai lupa. Hari ini Quran terjejer di dinding. Ayah, besoklah mulai kamu apa ya Allah, tak pengen ngaji ya Allah. Dulu kan, memang betul rezeki itu terasa ketika kita sudah tidak bisa lagi berbuat itu. Jadi manfaatkanlah, bersyukurlah kepada Allah, iringi syukur itu dengan perbuatan. Hari ini Bapak Ibu diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, manfaatkan itu dengan cara perbuatan. Hari ini Bapak Ibu diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu pengetahuan. Bagi ilmu itu, ajarkan. Maka itu yang dinamakan dengan bersyukur dengan perbuatan. Yang hari ini rezekinya berupa harta, fikih mengajarkan ada pembagian zakat. Apakah itu zakat fitrah, apalagi zakat mal, zakat berupa binatang ternak, zakat berupa hasil pertanian, ada diatur semuanya. Itu melambangkan ungkapan syukur kepada Allah. Yang terakhir, tolong agama Allah yang pertama, lah sudah tolong dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, minta kepada Allah. Mintalah. Ayam perluan. Setelah awak minta, dapat minta. Boleh kondak balaku. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Syukur tidak hanya dengan ucapan. Lebih dari itu, syukur dengan perbuatan. Dan yang terakhir, uzkurni yadhkurkum. Tubeknya, selalu ingat padaku. Aku, kata Allah, yadhkurkum, aku akan ingat padamu. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah. Ingat kepadaku, kata Allah, hatimu disinkronkan dengan pemikiranmu. Bersatulah dia, mengingat Allah, ingat Allah selalu. Allah akan ingat dengan kamu. Kalau Allah sang pencipta yang ingat kepada kita hambanya, entah gimana rasa bahagia hidup. Jangankan Allah, ketika ibu, suami ibu tak disiko, bapak ibu 2 hari ditelepon, ibu dia tak kona, lai kodang hati awak, apa lai yang kona jawab Allah. Miliaran umat manusia, Allah ingat kita, entah kemana kebahagiaan akan terasa. Apa korelasi dalam kehidupan Bapak Ibu? Uzkurni, ingat aku, kata Allah. Artinya setiap langkah, setiap gerak-gerik kita, kalau kita ingat kepada Allah, dipastikan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Nyuruh segampang Bapak Ibu.
Bako hobina ibu-ibu yang ada di sawah, karojo di sawah orang, balelong, barompe atau balimo, pasti hobinya dak loma karojo bertanam kalau dak mengecek apa lain yang dikecek ke orang lain. Kan itu ya. Kenapa itu terjadi? Karena konsepnya kita lupa dengan Allah ketika itu. Kalau kalimonya ingat dengan Allah sambil bertanam, astagfirullah. Bilolah kau tunggu bagi balai. Bako nomor dan gosip, barimo baronang, rumusnya gampang. Mereka itu ketika itu lupa dengan Allah. Kenapa orang mau berbohong ketika itu? Rumusnya lupa dengan Allah ketika itu. Tetapi kalau setiap saat Allah ingat, bila waktunya awak untuk berbuat dosa, tidak akan mungkin terjadi. Dipanggil muazin, hayya ala shalah. Bapak ibu di rumah, bapak ibu tempat kerja, sibuk dengan kerja, langsung ingat Allah, ya berhenti semuanya. Kalau ingat dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah 4 janji Allah. Janji Allah kalau kita pengen takdir mu'allaq yang sedang kita mainkan hari ini. Yang hari ini sebagian beranggapan rezekinya belum dilebihkan oleh Allah. Yang hari ini beranggapan kehidupannya sangat penuh dengan cobaan. Yang hari ini beranggapan hidupnya terasa hampa. Pengen berubah, ada obat yang Allah kasih. Kalau pengen rezeki itu bertambah berupa harta. Kalau pengen berubah nasibnya, lakukan langkah-langkah yang Allah janjikan tadi. Yang pertama, ayo tolonglah agama Allah kembali. Setelah tolong, kalau minta kepada Allah. Minta apa yang diminta. Setelah itu bersyukur. Ladapi dalam bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah. Dan yang terakhir rumusnya, serahkan hidup ini kepada Allah dengan cara ingat Allah. Allah akan ingat kita. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa menjadi sebuah renungan. Ternyata hidup ini memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penciptaan Allah yang lainnya. Kita hanya bagian kecil dari penciptaan Allah yang lainnya. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, yakinlah dengan ketentuan Allah dan yakinlah dengan usaha yang kita lakukan, sehingga tujuan keinginan kita dalam hidup tentu keinginan kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa pengen dunia wa aku terasa bahagia dari segala-galanya. Nah, caranya tadi ada langkah-langkah yang Allah janjikan. Mudah-mudahan kita termaktub dalam orang-orang yang demikian, sehingga keberkahan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita peroleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.